Kita semua sering dengar soal penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan raksasa kan? Nah, di balik semua kerumitan dan strategi finansial itu, sebetulnya ada satu konsep kunci yang jadi pusat pertarungannya. Sebuah konsep yang dirancang untuk menjawab satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi ternyata sangat penting. Siapa sih pemilik sebenarnya? Oke, ini dia rute pembahasan kita. Pertama, kita akan bongkar apa itu celah miliaran dolar. Lalu, kita akan bedah konsep mengungkap pemilik sebenarnya. Setelah itu, kita masuk ke studi kasus yang seru, dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya dalam perang global demi keadilan. Jadi, pertama-tama, kita harus paham dulu nih, apa sih masalah utamanya? Jadi, ada perjanjian antar negara yang tujuannya baik, yaitu biar orang nggak kena pajak 2 kali. Tapi, perjanjian ini justru sering dimanfaatkan, disalahgunakan, dan akhirnya menciptakan celah yang nilainya bisa miliaran dolar. Nah, praktek buat manfaatin celah ini punya nama yang unik, treaty shopping. Kedengarannya kayak belanja ya. Intinya begini, bayangin ada orang yang sebenarnya nggak berhak dapat diskon pajak. Tapi dia pinter, dia cari jalan tikus atau pintu belakang lewat negara lain supaya bisa ikut nikmatin diskon itu. Itulah treaty shopping. Terus gimana caranya? Alat utamanya adalah dengan mendirikan perusahaan cangkang atau yang biasa disebut conduit company. Anggap saja perusahaan ini cuma perantara, tugasnya cuma satu, jadi jembatan buat aliran dana biar pajaknya jadi minimal. Nah, ini dia alurnya. Simple tapi cerdik banget. Jadi penghasilan yang muncul di negara A yang pajaknya tinggi itu nggak langsung dibayarkan, tapi diputar dulu lewat perusahaan cangkang di negara B yang punya perjanjian pajak rendah. Dari sana, baru deh uangnya diterusin ke pemilik asli di negara C. Hasilnya, pajak yang dibayar jauh lebih kecil. Oke, karena ada praktek licik kayak gini, otoritas pajak di seluruh dunia nggak tinggal diam. Mereka menciptakan sebuah tes atau sebuah konsep yang sangat kuat buat memastikan siapa yang benar-benar berhak dapat keringanan pajak. Kuncinya ada di sini. Kita harus bisa bedain antara pemilik legal dan pemilik manfaat atau beneficial owner. Pemilik legal itu ya cuma nama di atas kertas, tapi beneficial owner, nah dialah yang sesungguhnya punya kendali, yang benar-benar menikmati uangnya dan bebas mau pakai dana itu untuk apa aja. Perbedaannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Jadi jelas ya, jadi seorang beneficial owner itu bukan cuma soal punya jabatan atau nama di akte perusahaan. Ini soal punya kuasa nyata, bisa ngendaliin perusahaan, bisa nunjuk atau mecat direksi, dan yang paling penting, punya kebebasan penuh buat menikmati hasilnya. Dialah penerima akhir dari semua keuntungan. Oke, teori udah cukup. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung gimana konsep ini dipakai dalam pertarungan hukum di dunia nyata. Ini sebuah drama yang melibatkan perusahaan raksasa. Ceritanya dimulai dari sini. Sebuah perusahaan besar di Indonesia, Indofood, berencana untuk mencari dana dari para investor internasional yang ada di Inggris. Tentu saja mereka butuh struktur keuangan yang efisien. Dan mereka menemukan cara yang sangat cerdik. Pembayaran bunga untuk investor nggak langsung dikirim ke Inggris, tapi mampir dulu lewat perusahaan bentukan khusus atau SPV di Mauritius. Kenapa? Karena perjanjian pajak Indonesia-Mauritius waktu itu memungkinkan pajaknya dipotong dari 20% jadi cuma 10%. Separuhnya hilang. Tapi semua rencana indah itu tiba-tiba berantakan. Di tahun 2005, perjanjian antara Indonesia dan Mauritius dihentikan. Celaka, celah pajaknya tertutup. Tarif pajaknya langsung lompat lagi ke angka normal, 20%. Tentu saja mereka nggak menyerah, mereka cari rencana B. Oke, kita pindah aja perantaranya ke Belanda. Kan sama-sama punya perjanjian pajak 10% dengan Indonesia. Tapi ada satu detail krusial. Perusahaan di Belanda ini secara kontrak wajib untuk langsung mengirim semua uang yang diterima ke perusahaan di Mauritius. Nah, disinilah pertanyaannya muncul. Kalau cuma numpang lewat, apakah perusahaan Belanda ini bisa disebut pemilik sebenarnya? Kasus ini akhirnya sampai ke pengadilan. Dan hakimnya fokus pada satu prinsip yang sangat penting. Kita nggak bisa cuma lihat formalitas dokumen. Kita harus gali lebih dalam dan lihat substansinya. Lihat kenyataan yang sesungguhnya. Hasilnya, pengadilan memutuskan dengan tegas perusahaan Belanda itu bukan beneficial owner. Alasannya? Karena perusahaan itu nggak punya kebebasan sama sekali, nggak punya hak penuh untuk menikmati uang itu. Dia cuma bertindak sebagai pipa, sebagai perantara. Jadi tarif pajak 10% pun ditolak. Nah, kasus Indofood tadi sebenarnya cuma satu contoh kecil dari pertarungan yang jauh lebih besar.
Ini adalah bagian dari upaya global yang terus-menerus dilakukan untuk mendefinisikan dan menegakkan konsep beneficial owner. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ini menarik sekali. Konsep ini terus berevolusi, mulai dari tahun 77 saat OECD pertama kali memperkenalkannya. Terus dipertegas lagi di tahun 86, perusahaan cangkang secara eksplisit dilarang jadi beneficial owner. Lalu di tahun 2003 dan 2014, definisinya disempurnakan lagi, menutup celah-celah baru satu persatu. Di Indonesia sendiri kita juga ikut bergerak. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara resmi di tahun 2005. Kemudian, prinsip ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan kita di tahun 2008. Dan puncaknya, di tahun 2018 ada peraturan presiden yang mewajibkan semua korporasi untuk transparan, mereka harus lapor siapa beneficial owner mereka. Jadi, apa langkah selanjutnya dalam pertarungan ini? Ada 3 kunci utama. Pertama, sanksi yang tegas buat yang melanggar. Kedua, transparansi data yang lebih baik di dalam negeri. Dan ketiga, yang mungkin paling penting, adalah kerjasama internasional. Otoritas pajak di seluruh dunia harus saling berbagi informasi. Tapi semua ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Di zaman sekarang, di mana aset itu bentuknya digital dan uang bisa berpindah negara dalam hitungan detik, apakah upaya transparansi ini bisa benar-benar mengimbangi kecepatan inovasi finansial? Sepertinya, permainan kucing dan tikus antara regulator dan para perencana pajak ini masih akan terus berlanjut.